Buat yang di Surabaya, kalau pengen nonton show gue 5 Sama, silakan bisa datang ke Ciputra Hall tanggal 8 Februari 2025. Tapi beli tiketnya dulu di motikdong.com. Ada 2 kelas, ada Platinum sama Gold. Platinum harganya 300, Gold harganya 200. Cepetan sebelum kehabisan. Ayo teman-teman semuanya, jangan lupa untuk membeli tiket Kontras Special Show yang tour dari bulan Oktober sampai Februari 2025. Bisa beli tiketnya di abdurarsyad.com. Udah? Oke, kembali lagi di Ngabdur, ngobrol bareng Abdur, pelopor acara orang di channel orang bersama saya, Abdur Arsyad, Cing Abdul Ahrian, dan juga Viko Fariza. Jadi tadinya saya mau kesini mau promo di Wawancanda, mau promo show di Wawancanda. Iya, terus? Terakhir promo show di Wawancanda, show-nya nggak jadi. Iya. Jadi di Ngabdur aja. So apa yang Ada dulu dia mau mau wawancara, mau show. Sudah promo. Udah. Promo. So apa yang nggak jadi? Adalah sama salah satu manajemen stand up di Indonesia yang udah gabung sama salah satu perusahaan gede media di Indonesia. Betul. Terus takut karena nama show-nya menyinggung judul-judul yang biasa ditayangkan di media itu. Oh. Gagal jadinya show-nya. Oh, gue gak ada clue-nya, gue medianya apa? Medianya yang gede. MTek. Oh. Saya baru mau bilang media gede di Senayan gitu. Oh, iya. Jadi nggak jadi. Iya. Sepihak itu. Padahal kan tinggal ganti judul. Apa? Kan tinggal ganti judul. Nggak cocok waktu itu kalau judulnya selain itu aku ngomong nggak mau show. Oh. Jadi episode itu tayang. Episode itu tayang. Tayang nggak sih, Man? Oh, tayang ya. Episode itu tayang, tiket udah dibeli, tapi karena tidak jadi ya udah di refund. Oh. Ya ditinggal lagi tayang-tayangnya itu. Aduh, sayang kali. Wakil ketua Paski nih. Wakil ketua Paski. Enak banget bisa ketawa lagi ya. Emang banyak masalah kok. Udahlah. Banyak masalah kok ya. Banyak masalah kayaknya. Emang nggak ketawa nih. Podcast disudutin gitu. Trans TV kemarin kalau nggak ada gua harusnya tutup 4 hari kalau nggak salah. Anjay. Soalnya program unggulannya semuanya ngundang gua. Lo datengin semua nggak? Gua datengin semua. Tapi lo emang selama podcast ngerasa dipojokin? Bukan ngerasa dipojokin karena memang menyudutkan menurut gua. Jadi emang lo udah ada di pojok sih posisinya. Di sini makanya nggak di pojok. Iya. Bebas. Di tengah. Iya. Ditengahin, kalau di sini ditengahin. Jadi ketawa udah jarang. Apa? Ketawa jarang. Enggak, bercanda doang itu. Iya, siapa tahu beneran. Siapa tahu. Sering ketawa, Cing. Kan sebenarnya malah jadi banyak panggungan, Cing. Maksudnya malah jadi banyak undangan show kemana-mana gitu. Kecuali yang acara-acara pemerintah atau BUMN gitu yang cancel menghindari hal-hal negatif itu rata-rata cancel. Cuma kalau kayak kafe-kafe atau kampus-kampus malah banyak yang undang. Jadi ada hikmahnya lah ya. Ya semua kejadian sih pasti ada nggak sih hikmahnya? Ya, maksudnya ini momen sudah bisa dapat hikmahnya atau masih momen struggle-nya nih? Kan biasanya kan struggle dulu baru ada hikmahnya. Kalau hikmahnya kayaknya udah lumayan kelihatan ya, karena maksud saya di tengah konflik yang ada gitu, kayaknya saya menghadapi 2025 dengan cukup percaya diri gitu. Karena maksud saya di antara teman-teman komik yang berprestasi yang kayak
Raim Laude dapat Indonesia Music Award. Ya. Ernest menang FFI. Betul. Saya masuk pagi-pagi ambiar. Pernah nggak mereka di situ gitu aja? Ya pernah sih kayaknya. Makanya saya pede nih sekarang. Saya nggak tahu sih, Pak Ernest pernah promo film apa enggak di pagi-pagi ambiar, saya nggak tahu sih. Iya. Tapi kayaknya nggak pernah deh, Pak Ernest di pagi-pagi ambiar. Saya tanya ke orang sana, nggak ada komika pertama di pagi-pagi ambiar. Pagi-pagi ambiar, the best. Terus saya langsung ngerasa kayak gila, gue 12 tahun stand up nggak pernah diundang pagi-pagi ambiar. 12 hari DM Nikita Willy langsung diundang gitu. Jadi ngerasa ngapain selama ini gue cerita lucu ya. Cerita sedih aja dari dulu. Ya bisa sih. Fajar Sad Boy juga cerita sedih itu. Iya makanya. Udah gitu kan Masuk maksudnya. Jadi pagi-pagi pasti sedih, bukan pagi-pagi pasti happy. Acaranya bungkus tuh pagi-pagi pasti happy karena sedih semua isinya. Ya. Kan mana stand up mah susah, nulisnya lama gitu ya, bisa sebulan gitu. Terus bayarannya juga kadang-kadang nggak gede gitu. Terus kadang-kadang kalau di-upload komentarnya jahat gitu, nggak lucu gitu. Tapi kan ini juga komentar-komentar lo banyak yang gua aja Enggak, sampai ngilu sendiri kok ngeliat komentaran lo. Pas itu, Cing, pas saya bandinginnya sama pas DM Nikita Willy. DM Nikita kan stand up nulisnya sampai sebulan, terus bayarannya kecil, terus kadang-kadang komentarnya dibilang gak lucu gitu. Nah pas DM Nikita Willy kan nulisnya paling cuma semenit kan, nulisnya semenit, di TF-nya gede, bayarannya gede. Terus komennya semoga keluarga sehat. Jadi kayak saya belum kenal lagi nih kita Willy. Belum kenal ya? Iya, belum pernah satu program dulu, satu project. Ini belum pernah. Enggak, tapi kan kalau yang di Instagram lo tuh komen itu gua aja ngilu bacanya, Viko. Itu lo gimana ngebacain gitu, lo udah cuek aja ya? Bukan udah cuek aja, Bang. Maksud gua gini, kan waktu itu diangkat, di posting sama Rispo, itu tuh satu hari H-1 MD kirim kontrak untuk beli IP buku gua. Yang Martabak Asam Manis. IP bukunya dibeli, gua yang nulis, gua yang direct, kodirnya saya mau ngajak antara kamu atau Regen, pemeran utamanya saya sama Rispo. Maksudnya itu dengan project segitu duit 500 juta mah udah di kantong lah. Gitu. Terus Rispo posting itu gitu di Instagram. Nah, itu langsung gagal tuh project itu tuh. Si duit 500 juta itu langsung gagal tuh. Potensi 500 juta itu langsung gagal. Potensi kerugian. Karena maksudnya itu tuh mau dikirim saat Natal, tapi nggak bisa ngirim karena kantor libur. Tapi Patrick Kluivert datang pas Natal, berarti dia nggak mau itu ya? Ya, karena dia nggak MD. Oh iya. Dia nggak MD, Nggak MD ya, Patrick Kluivert ya. Nah pas di tanggal 26 mau dikirim, si Rispo posting itu nggak jadi dikirim kontraknya, nggak jadi saya tanda tangan dan nggak jadi dibeli. Nggak jadi dibeli. Tapi kok kamu... Jadi kalau pertanyaannya, sorry. Iya. Kalau pertanyaannya Cing Abdel ngilu nggak baca komen-komen itu, saya lebih ngilu kehilangan 500 jutanya itu sih. Tapi yang saya mau tanya, akhirnya itu Nikita Willy kamu balas lagi nggak DM-nya? Maksudnya setelah balas lah. Ya maksudnya kamu DM lagi nggak? DM lah. Sebenarnya hampir semua yang posting dan nyerang setelah aku jelasin keadaannya, kondisi aslinya, itu ngapus postingan loh. Kecuali Risponya. Karena aku emang nggak pernah minta ke siapapun untuk ngapus postingan. Aku cuma jelasin keadaan aslinya. Lah emang itu yang selama yang ini keadaannya nggak aslinya? Yang maksudnya keadaan aslinya gimana kok maksudnya? Enggak, kan gini Cing. Mobil saya nabrak.
Terus ditowing ke bengkel. Ditowing ke bengkel, kondisi lagi nggak ada duit nih. Minjem ke Rispo. Minjem ke Rispo katanya, kagak ada duit gua, habis buat invest di GJLS gitu. Terus ya udah Rispo nggak ada, saya pinjem lah ke saudara saya. Tapi alhamdulillahnya besoknya ada kerjaan dulu tuh. Ada kerjaan di Pas Pampres, Sertijab, dapat budget lumayan lah gitu. Terus bebas sendiri apa berdua gitu. Nah karena saya tahu Rispo lagi nggak ada duit, saya ajak Rispo lah. Saya ajak Rispo bagi 2 tapi saya ambil lebih banyak. Jadi misalkan bayarannya 25 juta gitu, saya ambil kayak 13, Rispo 12 gitu. Terus pulang dari situ kan Rispo naik mobil, saya naik gokar. Nah di Gokar mobil juga tapi. Tapi saya nggak naik mobil saya karena mobil saya habis kecelakaan. Lagi di bengkel. Lagi di bengkel, iya. Oke. Saya naik pulangnya nebeng mobil Rispo. Pulangnya nebeng mobil Rispo, terus si Rispo di mobil nyeletuk. Aman dong di mobil, habis bagi-bagi duit tuh. Aman dong di mobil gitu. Padahal estimasi awal dari bengkelnya buat benerin mobil itu 37 juta. Duit yang saya terima dari kerjaan itu dibagi 2, itu cuma 13 juta. Jauh. Masih jauh. Terus Rispo nggak bisa minjemin, saya ada pikiran mau minjem ke saudara saya. Sepupu lah, ibarat sepupu. Sepupu, saya minjem ke sepupu saya. Terus dia bilang intinya lu tuh dulu pernah baik sama gua, sekarang keadaan lu kayak gini, gua nggak mungkin diem aja. Jadi uang 13 juta lu pegang aja nggak apa-apa, mobilnya gue yang urus. Mobilnya gue yang urus gitu. Terus gue lupa pernah baik apa. Akhirnya dia ceritain lah dulu gue pernah ngapain dia gitu. Terus udah kayak gitu, aman ngerasa nih. Aman ngerasa, pulang syuting, di jalanan 5 menit kemudian HP getar lagi nih. HP getar lagi di chat. Di chat sama sepupu gue lagi. Dia ngechat capturean chatan dia sama Rispo. Chatan dia sama Rispo bahwa emang benar Viko tabrakan gini gitu. Terus Rispo bilang, iya tapi kalau minjem duit jangan dikasih, takutnya dia buat aneh-aneh gitu. Padahal masalahnya jelas gitu, mobilnya memang tabrakan gitu. Dan maksud gua kalau emang ada trust issue, ya trust issue lah saat nggak ada kejadian gitu. Kalau kejadiannya lagi ada, ditahan dulu trust issue-nya gitu. Jadi akhirnya nggak jadi sepupu akhirnya, ini. Ya marah dong di situ gua sama Rispo. Marah, gua telepon. Gua bilang, "Pok, gua juga lagi benerin hidup gua pelan-pelan gitu. Maksud gue tahu hidup lu udah bener gitu. Tapi ya nggak usah terlalu ikut campur dan jadi ngerusak hidup gue gini gitu. Maksud gue lu tahu duit yang mau dipinjemin ini bisa diganti karena pas ke MD itu kita bareng-bareng loh gitu. Gue ke MD-nya sama Rispo loh gitu. Lah gue kira dengan duit kemarin tuh udah cukup, kata Rispo gitu. Dengan duit job kemarin tuh udah cukup, kan lu selama ini ada kerjaan juga gitu. Gue bilang, "Pok, kan lu nggak tahu duit gua yang selama ini kemana? Gua buat bayar utang, gua buat bayar pinjol gitu." Lah, lu ada pinjol, kata dia gitu. Ya ada gitu, waktu gua tumor kan nggak ada yang bantuin gitu. Terus ya udah coba gua telepon lagi si sepupu guanya. Rispo nelpon dia lagi. Lu deh posisinya gimana? Dalam 5 menit nerima 4 kabar yang berbeda gitu. Rispo nelpon dia lagi jelasin, iya benar sih si Piko emang habis tabrakan, dia juga mau dapat kontrak gede. Jadi kalau mau pinjemin aja gitu. Jadi dia dalam 5 menit nerima 4 informasi yang berbeda gitu. Terus dia ngerasa sepupu lo itu. Terus dia ngerasa, nih gue kayak lagi dikerjain adek abang deh.
Akhirnya dia nggak jadi nalangin. Jadi dari situlah akhirnya kamu cari bantuan di yang lain. Dari situ aku ke Dery kasih solusi. Karena dia sempat ngomong numbernya bagus kalau aku main ke kasih solusi. Jadi kalau ada apa-apa, butuh apa-apa, ngomong aja gitu. Atau mau promo apa, ngomong aja gitu. Terus aku ngomong lah. Nah kan aku cukup lumayan akrab gitu sama dia. Lumayan sering chatan. Tapi karena ini sifatnya adalah lagi pengen minta bantuan dan nominalnya nggak kecil, kan sekitar 22 sampai 24 juta lah waktu itu kurangnya tuh. Untuk ke 37 itu tuh. Bahasa saya ke dia jadi sopan. Saya manggilnya ngomongnya pokoknya jadi sopan gitu. Nah dia curiga, ini Piko beneran apa enggak sih gitu. Terus dia konfirmasi ke Rispo lagi. Setelah ada kejadian sepupu gua gitu, masih diulang lagi sama Rispo. Rispo bilang, jangan dipinjemin bang, takutnya buat aneh-aneh gitu. Nah gue tahu ini baru dari si Dery-nya. Pas gua ke podcastnya Dery. Kalau gue tahu yang tentang saudara gue karena saudara gue langsung konfirmasi. Gitu. Kalau ini gue baru tahu dari si Dery-nya. Gitu. Udah gitu, gue harus ke Semarang nih, ada acara di Lawang Sewu, Paragon, Simpang 5. Ya bisa aja di Lawang Sewu. Iya. Acara di Lawang Sewu bisa aja. Di Simpang 5 bisa aja. Simpang gitu. 5 bisa. Paragon itu kan dekat Simpang 5 kan? Iya, mall dekat Simpang 5 malah. Simpang 5. Iya. Kebetulan lagi nggak di Lawang Sewu acaranya. Iya. Iya. Terus di kereta itu ketambahan dapet kabar suami nyokap makin parah. Ini timeline-nya pas udah berapa lama nih dari yang lo sama si Rispo pas pampres itu? Semingguan. Semingguan ya. Ya. Dapat kabar makin parah. Nggak lama meninggal kabarnya. Meninggal. Terus sebelum jalan ke Paragon ada sempet ngomongin duit lagi lah sama Rispo gitu. Apa kayak ini mobil gue gimana ya gitu. Terus kata Rispo, kok bener dah jangan ngomongin duit sama gue buat sehari-hari aja harus menang mancing baru punya duit gitu. Dan buat beli tiket mancingnya aja gue harus minjem sama Haji Alwi, kata dia gitu. Nah dia tuh ngomong gitu cuma supaya nggak minjemin gue duit, padahal dia duitnya ada dan semua biaya rumah sakit, penguburan dan lain-lain di tempat nyokap gue dihandle sama Rispo tanpa konfirmasi ke gue. Sementara karena gue panik, karena maksud gue orang yang lagi struggle banget buat hidup aja harus menang mancing, gimana caranya gue ngomongin bayar rumah sakit, bayar penguburan gitu. Gak ada pikiran gue buat komunikasiin itu sama Rispo, karena Rispo udah ngeblok duluan jangan ngomongin duit sama gue karena untuk hidup aja harus menang mancing gitu. Nah dari situ udah tuh kalap gue ngechat ke orang-orang template. Gue ceritain ya ada 3 kejadiannya gitu. Apa mobil sakit dan meninggal. Terus template-nya itu pertanyaannya selalu gini, bisa bantu atau pinjem kah gitu. Nah rata-rata langsung pada transfer.
Makanya semuanya gue tanya akadnya gimana. Maksudnya kan di awal ada pertanyaan bisa bantu atau pinjemin. Jadi kalau dia bantu ya gue terima, kalau dia pinjemin pasti gue ganti gitu. Kok itu saya nggak tahu berapa ya. Cuman kalau dilihat sekilas itu kan banyak banget berarti ya. Yang kamu WA, yang kamu DM. Itu kamu hitung nggak? Maksudnya orang-orangnya, maksudnya atau asal ada yang kamu follow aja gitu, atau asal ada yang following aja gitu? Kan pasti pinjem uang tuh ke orang yang pernah ada ikatan emosional, pernah ada proyek bareng, pernah ada kerja sama bareng gitu. Maksudnya kalau sembarang orang aja mah aku DM Lionel Messi kali gitu. Enggak, soalnya saya cukup gak harus belajar bahasa Argentina, agak ribet itu. Enggak, maksudnya kayak Mas Messi, mobil saya nih kaki-kakinya rusak nih. Ditransfer beneran. Butuh 37 juta. Terus kata Messi, ke bengkel saya aja di Argentina. Kemarin ACL saya juga kaki-kaki kena di sana cepat gitu. Diketok aja kakinya dia. Nggak, maksud saya cukup kaget loh, maksudnya sampai Nikita Willy. Maksudnya saya tidak tahu ya, maksudnya kau tuh berhubungan dengan Nikita Willy sampai seakrab apa sih, emosional apa ya. Tapi saya cukup kaget sih, sampai Nikita Willy gitu. Ya emang temen Nikita Willy itu temen, terus pernah syuting bareng, beberapa film, terus promo bareng gitu. Nah tapi begini, saya pengen tanya, maksudnya dari akhirnya ada kan yang kirim, entah bantu, entah dia kasih piutang, dia bantu dan ya gitu-gitu. Itu kamu hitung nggak? Kayak, oh ini udah cukup nih segini, atau enggak? Dihitung lah. Ya kamu hitung, berarti udah segini, cukup lah, udah nggak perlu lagi gitu. Iya, dihitung dan memang udah cukup. Habis itu berhenti. Nah terus kan tahlilan apa segala macam kan udah di ini nih sama Rispo nih. Nah akhirnya kamu ke ibumu gimana? Maksudnya kan kamu pasti bilang, ibu ini uang buat ini. Nah, ibu bilang nggak kalau enggak udah ditalangin Rispo? Iya. Nah terus akhirnya uangnya jadi ke situ apa gimana? Akhirnya ya saya pakainya buat mobil. Saya pakainya buat bayar mobil. Sama buat nutup itu pinjol-pinjol yang masih sisa. Kamu tuh kena tumor kok? 2 kali. Ini yang pertama. Nggak pernah tahu saya. Pernah tahu, aku pernah pinjam juga ke kamu pas lagi tumor. Iya, cuman saya nggak tahu kalau itu tentang tumor. Ada di sini. Saya bukan apa-apa teman-teman. Jadi kayak tuh karena salah satu yang saya ngomong juga ini ke Cing Abdel, ke beberapa temannya saya juga saya ngomong. Makanya salah satu yang saya salut dari seorang Viko Fariza ini adalah dia itu tidak pernah lari dari masalah. Dia itu ya yang saya tahu ya, Viko itu saya nggak tahu sekarang ya, saya nggak tahu kalau besok ya. Saya nggak tahu kalau besok tiba-tiba dia lari nih. Tapi Viko yang saya kenal tuh dia nggak pernah lari dari masalah. Makanya dari dulu yang zaman kami masih pada bujang-bujang semua ya, itu yang dia pinjam duit, kemudian itu memang gantinya agak lama, tapi dia nggak pernah yang kayak hilang kabar gitu. Bahkan kadang sayanya sudah lupa, dia yang WA ingetin. Iya, bahkan susah dimintain rekening untuk bayar doang gitu. Maksudnya banyak temen-temen yang anjir mau bayar utang aja susah banget balesnya gitu, pada susah banget balesnya gitu. Ya, gitu-gitu. Jadi saya makanya dari situ kemudian Viko tuh kadang-kadang kalau dia pinjam ke saya tuh saya nggak, maksudnya kalau dia kasih alasan oke, ya sudah. Cuman kadang-kadang kalau dia nggak kasih alasan pun saya aman-aman aja gitu. Untuk saya pribadi ya, tidak untuk makanya dipukul rata sampai Nikita Willy ya, makanya untuk saya pribadi. Makanya karena saya tahu dia itu walaupun saya sudah lupa dia suka ingetin. Nah sampai kemudian yang kejadian mobil. Makanya saya bilang selalu nanya akadnya ini apakah bantu atau hutang, karena kalau hutang pasti saya catat dan saya bayar gitu. Nah terus makanya saya nggak pernah konfirmasi ke Rispo karena selama ini ya saya kalau Viko ini ya
Ya udah gitu, nggak pernah konfirmasi ke Rispo. Makanya mana-mana aja. Makanya saya cukup kaget. Hari itu tuh kan, pertama saya sudah kaget gara-gara dia story bilang Om Pur. Bapaknya dia yang ngebantu saya itu Cing, namanya Purba. Saya biasa panggil Om Purba. Dia bikin video Om Pur. Saya sama Cindy udah kalang kabut duluan. Saya lagi di Bandung. Cindy pagi-pagi langsung telepon, langsung WA. Ini Om Purba meninggal nih. Wah saya, waduh masih di Bandung lagi. Akhirnya saya tanya ke dia, saya WA nggak dibalas. Ini saya, oh wajar lah dia mungkin lagi sibuk kali di rumah. Saya WA Rispo belum dibalas. WA saudara-saudaranya Viko belum dibalas. Saya lihat, oh mungkin ada kali di Rispo di story-nya. Saya lihat story-nya Rispo lagi Sun Mori. Saya pikir kan bapaknya meninggal ya. Kok Rispo lagi Sun Mori? Saya pikir gini, ini Viko beneran nggak ya? Tapi videonya memang ada jenazah di belakangnya itu. Videonya dia ya yang dia nangis-nangis di story. Jadi saya bilang, aduh, apa Rispo belum tahu juga? Mungkin Rispo belum tahu juga gitu. Karena Rispo di Tangerang kan. Di sini. Aduh. Jadi suaminya nyokap saya itu yang mana adalah papa tiri saya namanya adalah Purwanto. Saya panggilnya Om Pur juga. Om Pur. Nah, papa saya namanya Sapii, tapi dipanggilnya di kampungan tuh Haji Purba. Jadi dikirain Abdur juga suka manggilnya Om Purba. Saya biasa panggil Om Purba. Dia bikin video Om Pur doang. Pikiran saya Om Pur siapa lagi? Udah gitu nangis-nangis. Saya bilang, ya Allah, ya ini bagaimana? Saya sampai ke stand up Depok. Anak stand up Depok satu grup nggak ada yang tahu. Saya bilang, kalian lihatlah story-nya Viko itu. Ada itu bapaknya atau bukan gitu-gitu. Jadi anak ngecek. Ini kita lagi ini lucunya. Kita lagi ngecek, masih ngecek nih prosesnya nih. Masih ngecek. Saya juga belum dapat balasan dari Rispo. Dari saudaranya Viko juga belum. Saudara Viko yang lain. Tiba-tiba Iyang. Ini grup kan di stand up Depok, masih di stand up Depok aja kita nih. Maksud saya konfirmasi dulu kita nih biar jelas. Karena saya juga berupa pertanyaan di situ. Iyam Renzia langsung pindah ke grup anti narkoba, mengucapkan bela sungkawa atas meninggal ayahnya Viko. Orang semua udah bela sungkawa. Baru terakhir Rispo muncul. Enggak, bukan bokap gua itu. bukan bokap gua sama Viko, itu ayah sambung kita gitu. Jadi baru ia bilang, oh sorry, ralat teman-teman. Lah lu salah lu ya. Orang harusnya bicarakan dulu kan, masih di stand up Depok nih, biar kita clear dulu ini. Ya Allah, ya Renzia emang agak aneh manusia itu emang. Emang agak aneh, akhirnya kan simpang siur jadinya. Terus pun kalau bokap gua yang asli juga kan sebenarnya bokap sambung Rispo juga. Iya, cuman akhirnya itu yang balas pertama saya Rispo akhirnya. Baru di situ itu sejujurnya kalau saya agak bingung memposisikan diri sih. Karena di waktu mau lega apa belasungkawa gitu. Waktu Rispo bilang itu bukan Om Purba, saya tuh di saat kayak mau lega, maksudnya mau alhamdulillah, tapi ini memang ada yang meninggal loh. Jadi kayak wah, apa ya ucapannya ya? Jadi saya tetap oh iya kok sorry po. Ya mudah-mudahan ini. Cuman saya nggak berani ngomong alhamdulillah juga karena tetap ada yang meninggal. Bela sungkawa juga iya gitu. Kalau aku yang pas lagi sedih, aku balas Cindy duluan justru. Ya. Lewat Instagram. Ya. Balas ke istrinya Abdur. Lagi sedih. Om Purba orang baik. Gitu. Hah, bukan Om Purba yang meninggal gitu. Jadi aku lagi sedih. Ada ketawanya gitu. Karena video lu bilang Om Pur, sumpah. Itu tuh wah. Sumpah saya di mobil tuh nggak tenang banget kayak. Kalau Abdur kan sikapnya ini saya harus lega atau belasungkawa ya. Belasungkawa karena ada yang meninggal. Kalau saya jujur emang saya ketawa karena salah paham itu. Iya, bukan benar. Om Purba. Jadi saya mikir kayak ya udah kayak gitu akhirnya baru setelah itu baru saya WA-an juga sama kakek iparnya Viko. Nah, itu baru clear. Saya tahu bahwa oh yang bukan Om Purba ini. Itulah Cing, maksud saya
asumsi dan persepsi yang sesimpel itu aja bahwa saya nyebut suami mama saya dengan Om Pur itu diasumsikan dan dipersepsikan sama Abdur bahwa itu adalah papa saya gitu. Dan baru clear pas kita ketemu tadi barusan gitu. Sama pas diobrolin ini sekarang gitu. Nah, asumsi dan persepsi saya sama Rispo juga banyak perbedaan gitu. Maksudnya dengan Rispo bilang untuk hidup aja harus menang mancing, itu saya jadi nggak berani untuk mengkomunikasikan lebih dalam gimana caranya nyelesain masalah ini gitu. Tapi saking emosinya dia bertindak seimpulsif itu sampai posting di sosmed gitu. Nah saya begitu itu diposting di sosmed, banyak kan hujatan-hujatan yang nipu gitu. Kata gue, wah orang-orang lebih salah lagi nih asumsi dan persepsinya gitu. Maksud saya ini adalah kesalahan asumsi dan persepsi saya berdua Rispo diposting di sosmed, jadi kesalahan asumsi dan persepsi. Hampir semua orang salah asumsi dan persepsi jadinya gitu. Terus ada anggapan bahwa saya nipu gitu. Karena bilang keluarga baik-baik aja. Baik-baik aja tuh dalam artian ya biaya rumah sakit udah ditanganin sama Rispo, tapi nggak baik-baik aja. Emang sakit komplikasi dan akhirnya meninggal gitu. Jadi bukan seperti yang Rispo tulis keluarga baik-baik aja gitu. Nah di situ kan saya dibilang minjem duit, jual kesedihan, bawa-bawa keluarga gitu. Itu banyak yang nganggep itu penipuan gitu. Nah saya konsultasi lah sama konsultan hukum, terus saya jelasin sedetail-detailnya. Terus kata dia, Viko, ini adalah kesalahpahaman antar keluarga yang menyebar di sosmed doang. Tidak ada tindak pidana yang kamu lakukan, tidak ada pelecehan yang kamu lakukan, tidak ada penistaan yang kamu lakukan, jadi semua akan aman gitu. Mungkin juga Rispo itu konteks baik-baik ajanya tuh konteks keuangan mungkin. Iya, maksudnya baik-baik ajanya itu konteks keuangannya udah aman sebenarnya. Iya makanya menurut saya itu baik-baik ajanya tuh biaya rumah sakit atau apa memang sudah dihandle sama dia gitu. Tapi kan orang kan nganggepnya enggak ada yang sakit, baik-baik aja tuh nggak ada yang sakit gitu. Bisa kan orang nanggep kayak gitu. Jadi salah asumsi dan persepsi gitu. Sampai saya kaget banget, saya tuh pertama kali dimarahin sama istrinya Rispo gitu. Istrinya Rispo, sampai Risponya udah ngeblok saya sekarang. Istrinya marah, bilang kamu bohong, bilang bahwa untuk makan keluarga Rispo harus menang mancing gitu. Nggak usah pikirin aku sama Risponya, pikirin Esan dan Ahtar, ponakan kamu. Masa mereka harus makan dari uang judi, katanya gitu. Aku pikir, lah kan Rispo duluan yang bohong ke gua. Nah terus dia marah lagi kayak makanya kalau nggak tahu duduk permasalahannya jangan ngomong, apalagi sampai di media, di mana-mana, di podcast diomongin gitu. Lah kan tetap aja Rispo yang bohong ke gua gitu. Rispo yang bohong bahwa untuk hidup dia harus menang mancing gitu. Jadi aku ngomong ke istrinya Siti, istrinya Rispo, Siti, apapun yang gua omongin lu pasti akan belain suami lu, jadi mending kita nggak usah komunikasi gitu. Karena Risponya yang bohong duluan pun saya yang disalahin gitu. Karena lu belum ada istri kali kok. Urusannya apa? Enggak, ini mah komedi aja. Biar komedi aja. Tugas gua gitu. Tapi gitu. Berarti lu nggak ada
komunikasi nih sama Rispo karena di blok. Di blok. Sampai sekarang ini nih, kondisi sekarang sama Tidak ini. kesempatan juga kok. Apa? Maksudnya tidak main kesempatan. Rispo itu di Sepatan apa Di Sepatan. Iya, maksudnya tidak main ke sana juga. Gue sih nggak tahu ya, mungkin dari sudut pandangnya Rispo ya, mungkin dia udah capek banget kayaknya yang ngelihat gua bikin masalah mulu, ada masalah mulu gitu, orang konfirmasi masalah ke dia mulu gitu. Jadi gua nggak tahu capeknya dia semana sampai akhirnya dia marah sama gua. Tapi maksud gua marahnya adik abang tuh seberapa lama sih? Marahnya adik kakak tuh seberapa lama sih? Marahnya saudara tuh seberapa lama sih? Justru yang lebih gue pikirin tuh istrinya gitu, karena dia tuh kan apa hubungannya ipar. Ya. Nah kalau hubungan ipar tuh bisa lama loh gitu. Kalau adik kakak tuh masalah segede-gedenya kayak pas gue ketangkep itu kan Rispo marah, tapi pas ketemu ya tetap aja seneng sedih meluk gua gitu. Nah hubungan emosional gua sama ipar ini nggak sedalam hubungan gua sama kayak adik kakak yang dari lahir tinggal bareng. Jadi gua nggak tahu baiknya lagi nanti gimana. Oh jadi lu maksudnya belum ke kesempatan itu karena takut ntar malah Siti lebih marah lagi misalkan. Iya, di dalam pikiran lu maksudnya ketakutannya salah satu itu juga mungkin. Dan maksud gua lagi lumayan ngerasa dimusuhin karena bahkan sampai istrinya Hibzi itu marahin supirnya mereka karena supirnya mereka nge-like postingan gua. Komennya di postingan gua gitu. Kok lu like kayak gini gitu. Berarti lo harus bikin brother concert 2 nih. Baikan aja dulu sih sebenarnya mah menurut gua ya. Kayak sebenarnya mah baikan dulu aja. Kalau daripada brother konser 2 mah ya mending ya gua show dulu aja sendiri karena emang mau bikin juga di. Lo bikin show apa nih kok? Bikin show spesial. Apa judulnya? Judulnya adalah Kelatak. Sate, tentang persatean yang ada di Jogja. Bukan. Oh ini, Kelatak. Kelatak. Klarifikasi tapi kocak. Klarifikasi tapi kocak ya. Ada openernya ada Pak Pong. Bukan. Pak Bari. Maadi. Enggak itu. Ini lu jadi 3. Itu hostnya adalah Viko versi Suci 3, openernya adalah Viko versi Rehab, headlinernya adalah Viko klarifikasi nipu-nipu tuh karena bobo map gitu proposal gitu. Berarti hanya boleh Viko Suci 3 ya yang pakai Assalamualaikum. Ya, 2 Viko yang lain nggak boleh ya? Iyalah. 2 Viko yang lain nggak boleh. Itu udah ya? dipikirin. Nah itu 1 Februari 2025. Jadi dalam waktu dekat ini harga tiketnya untuk nonton offline 135.000. Oke. Dan bisa ditonton kalau jauh gitu dari Jakarta atau kehabisan tiket bisa ditonton streaming. Streaming? Itu harga tiketnya cuma 55.000 kalau streaming. Streaming 55.000. Yang offline lokasinya di mana kok? Yang offline lokasinya di Markas Comika lantai 2 di Wijaya. Oke, Markas Comika lantai 2 teman-teman. Ada stand up comedy by Viko Fariza. Nah, judulnya Kelatak. Klarifikasi tapi kocak. Asoy. Asoy. Yang penting asoy. Yang penting asoy. Kayak Cing Abdel sama Diki Divi. Yang penting asoy. Asoy. Viko, ini gue dari sisi gue ya, dari sisi gue. Tapi ini mungkin akan diedit aja nih supaya jelas aja nih. Gue bukan berada di pihaknya Rispo. Gue coba memberikan keterangan supaya lo mengerti bahwa Rispo punya alasan yang sangat
kuat untuk ini. Waktu lo ke gue nelpon Rispo dan dia bilang benar gitu, benar, lo benar. Dia tidak ada jangan Cing yang gitu nggak. Dia benar, bilang benar Cing. Jadi aman tuh, gue kasih video call lo juga gitu kan. Nah mungkin nih Rispo banyak dapat pertanyaan dan asumsinya adalah kayaknya dia udah cukup deh untuk beberapa orang nih. Kenapa kok masih aja berantet ke yang lain? Gitu. Jadi dia punya asumsi harusnya udah cukup deh dari beberapa orang ini. Kenapa masih ada WA lo atau ini lo ke orang lain? Pas Cing Abdel nolongin, bantuin, itu kondisinya baru nambah 6,5 juta Cing. Iya mungkin ya. Cing Abdel ngasih 5 ya? Iya 5 juta ya. 1,5-nya dari Regen. Udah. Nah mungkin ya kalau menurut gue ya Rispo punya kayak kekhawatiran itu kayaknya dia, karena mungkin pasti banyak tuh hari itu yang konfirmasi ke Rispo dan pasti ada beberapa yang kasih tahu dia udah ngasih. Mungkin asumsinya ini namanya asumsi. Akhirnya Rispo beranggapan kayaknya udah cukup deh dari beberapa orang nih. Karena ada beberapa orang juga yang ke gue. Ada beberapa orang ke gue dan gue sampaikan ke Rispo. Nah, itu 2 atau 3 hari seminggu lah setelahnya gitu. Dengan yang mobil ini nih. Tolong bilangin udah nggak usah dikasih. Karena gue cukup memahami mungkin Rispo nganggep kayaknya kalau untuk mobil dia udah cukup, kalau lagi masih pakai alasan mobil lagi, nah ini kayaknya udah mengada-ada Cing gitu. Mungkin ya. Maksudnya dia tidak menolak semua orang yang konfirmasi ke dia, karena waktu gua aja bener Cing gitu. Itu benar, cuman emang gua nggak ngasih kata dia gitu. Itu benar, jadi ya udah aman gitu. Nah, ya, mungkin kayak gitu ya. Itu setelah kasus saudara gua dan Dery kasih solusi. Setelah saudara gua dan Dery kasih solusi, dia lebih wise. Tapi kalau secara dia lebih wise untuk nggak langsung nge-cut orang untuk jangan minjemin ke gua. Gitu. Baru 6,5. Duit yang gua punya 13 juta. Tuh masih jauh. Beda sama yang gua mau pinjem ke sepupu gua atau ke Bang Dery kasih solusi gitu. Nah kalau asumsi dia udah lunas gara-gara pas dipinjemin Regen sama Cing Abdel, menurut gua nggak make sense aja sih. Karena dari 13 nambahnya 6,5 ke 37 tuh masih jauh banget iya. Kalau orang-orang yang konfirmasi tuh ya mungkin kayak yang tadi saya bilang saya tuh minjem ke orang yang pernah ada ikatan emosional atau pernah kerja bareng atau pernah ada project bareng gitu ya. Saya juga chat Mas Jopray, saya chat Mas Akbar kayak gitu. Ya. Itu emang salah satu yang konfirmasi ke gua. Tapi kan itu udah beberapa hari setelah gue ya. Setelah gue makanya gue juga coba. Nah di situ memang Rispo udah bilang nggak usah aja gitu. Tapi asumsi gue yang seperti itu. Asumsinya kayaknya sebenarnya udah kelar nih kalau untuk urusan mobil. Karena udah beberapa hari dan mungkin dia juga dapat informasi yang banyak juga kali Rispo. Jadi asumsinya udah cukup, kenapa harus ada tambahan untuk keperluan mobil. Tapi kan ya nggak tahu secara asumsi dan persepsi itu, makanya menurut saya komunikasinya harus clear tuh, karena asumsi dan persepsi itu bahaya gitu. Maksud saya kalau Rispo adalah tipikal orang yang bisa berkomunikasi dengan baik gitu. Rispo tinggal ngomong, Viko, lu untuk urusan mama, untuk urusan rumah sakit, untuk urusan pemakaman, gue ada, gue yang handle, lu urus urusan lu sendiri aja deh gitu. Itu kan kelar, nggak perlu naik sosmed.
Ya nggak tahu juga sih ya. Cuman mungkin Rispo tuh ya itu dia punya trust issue sama lu kok mungkin ya. Iya pasti punya trust Iya issue kan? pasti. Ya nggak tahu lah hubungan kalian kan intinya saya hubungan dengan kamu dibanding Rispo hubungan dengan kamu tentu lebih banyak Rispo, jadi Rispo lebih tahu dan segala macam lah. Jadi mungkin ada momen-momen yang memang dia ngerasa kayak Viko nih bohongin gua nih kayak gitu-gitu mungkin. Mungkin ya yang dari sisinya Rispo jadi ya iya tapi maksudnya kalau solusi aku tadi bener nggak kalau misalkan Rispo bisa komunikasi lebih baik, dia bilang urusan mama, urusan rumah sakit, urusan penguburan gue yang handle, lu urusan lu sendiri. Ya bisa juga, cuman nggak tahu juga ya mungkin entah bagaimana pola pikirnya pada waktu itu, maksudnya pemikirannya Rispo kita nggak tahu juga ya. Iya. Tapi ya bisa aja kayak gitu juga. Tapi maksud gue itu akan better dan nggak jadi diundang pagi-pagi ambiar saya. Tapi kok bentar, maksudnya dengan Rispo, misalkan kalau Rispo tidak naikin di sosmed, kira-kira kau masih pinjam lagi nggak? Buat apa, Dur? Saya punya 500 juta dari MD. Saya minjemin orang kali. Oh, berarti itu jobnya tetap jalan ya waktu itu ya, yang MD ya? Nggak, karena ada beberapa yang berpikir, maksudnya ya untung Rispo naikin, kalau nggak mungkin lu akan lebih jauh lagi kali terjerumusnya misalkan. Ya asumsi lagi kan itu. Iya sih. Maksud saya dalam kondisi apa saya nggak ada masalah terus minjem duit gitu. Kenapa itu saya lakukan? Ya itu karena orang masih mikir ini make nih Mabok orang ini. mabok nih. Tuh, pasti kok. Ini. Gue nih sebagai orang yang Diajak pernah. Mamat nih pasti nih. Lu jangan gaul sama Mamat deh kok. Iya. Circle tuh. Iya. Ya siapa lagi kalau bukan dia, pasti dia tuh yang ngajak Viko. Gue dia sebagai orang yang pernah ada di posisi lo dalam hal pakai ya. Memang kita harus merelakan hak asasi kita itu terkurangi. Kita harus merelakan kepercayaan orang itu nggak bisa sampai 100%. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi gitu. Jadi gue pernah ada dalam kondisi keluarga gue bilang biarin aja dia mati dah tuh. Saya juga udah di tahap itu. Ya kalau gue ngerasanya saat itu pada jahat banget sih sama gue gitu. Oh saya enggak. Cuma pada saat sekarang gue udah berpikir ya mungkin saat itu kondisi keluarga lagi capek-capeknya ngedengerin ini lagi itu lagi ada lagi di sini ada lagi di situ gitu. Jadi yang harus jalan duluan dan mengerti gue udah nggak bisa minta orang lain untuk mengerti duluan, nggak bisa orang lain untuk memahami gue, enggak. Tugasnya kita sebagai mantan pemakai yang tidak bisa dipercaya, ya kita yang kasih bukti ke orang-orang itu bahwa itu gue benar. Kalau asumsi-asumsi lo yang terjadi ini, lo bilang kan bisa Rispo ngomongnya begini. Nah itu harus lo yang kesana. Kalau lo yang harus kesana gitu. Tapi kan sebenarnya gue udah nyoba cing, dan dia jawabnya bohong. Iya mungkin setelah yang terjadi asumsi jawaban yang habis mancing segala macam kayak gitu. Iya itu lo lagi yang kesana kalau menurut gue ya. Ini terjadi karena begini segala macam. Nah jadi asumsi berhenti di situ. Karena ini enggak lo konfrontir mungkin di tempat lain gitu. Ya udah asumsi aja yang bermain. Padahal saat yang sama nih orang-orang sekitar kita yang pernah kita capein itu emang udah lagi capek dan curiga ini pasti make lagi nih. Itu pasti ada kayak gitu kok gitu. Jadi memang harus kalau gue ya ininya memang harus ya udah kita rela lah. Ada beberapa hak-hak asasi kita tuh yang memang udah nggak bisa pulih 100% gitu. Asumsi-asumsi terjadi itu ya mungkin karena sekarang nih lo stop untuk kasih penjelasan ke Rispo, ke orang-orang terdekat lo supaya asumsi mereka berhenti di situ. Kan udah stop nih sekarang lo di blok ya udah, lo nggak ada usaha lagi untuk, nggak tahu ya usahanya masih ada, udah tidak ada usaha untuk membuka itu lagi gitu. Ya
ya sama asumsi Rispo dan yang lain-lain ya akan tetap terbentuk gitu. Ngerti. Jadi mungkin kalau gue sih usulnya memang, ya lu udah bilang seberapa lama sih adik abang akan marahan. Nah menurut gue yang move duluan tuh lu ke Rispo, ke keluarga lo, ke siapa gitu, lo move duluan ke situ. Begitu udah selesai, masalah Mas Siti pasti selesai. Masalah yang lain udah pasti selesai. Orang-orang itu ada karena dia nempelnya ke Rispo. Kalau yang di Rispo nggak lo selesain, ya otomatis yang ininya nggak akan selesai. Ini sih pendapat gue aja ya, di luar dari seberapa berat misasumsi yang udah ada segala macam ya. Kalau menurut gue lo yang harus reach out. Reach out. Ya mungkin lah itu istilahnya. Reach out bener. Iya. Tapi maksud gue sejauh talk show atau podcast atau apapun yang pernah gue datengin, yang paling wise omongannya adalah omongan Cing Abdel ini gitu. Mungkin karena pernah pakau juga kan. Ya. Jadi bisa ada di posisi. Iya, yang karena gue ngerasa oh iya anjir, kondisinya tuh gini ya gitu. Maksudnya tadinya tuh gue ngerasa gue tuh derajatnya sama orang gitu. Ketika lu bilang bahwa kita kekurangan hak asasi bahwa karena kita pernah make, oh iya derajatnya ternyata nggak sama gitu. Emang betul. Maksudnya, dan sebelum Cing Abdel ngomong kayak gitu, saya juga memang tidak marah sama siapapun. Saya tidak marah sama Rispo, tidak marah sama siapapun. Saya tidak marah sama netizen yang menghujat saya tidak marah karena project saya hilang. Saya tidak marah sama hidup karena saya tahu hidup itu isinya ya perjuangan aja gitu. Maksudnya perjuangan ini mentok, berjuang di tempat lain, perjuangan ini mentok, berjuang di tempat lain. Nah, tugas saya sekarang menurut saya adalah yang paling utama memperbaiki diri, memperbaiki nama baik, terus buat project itu juga menurut saya itu bukan kesempatan sekali dua kali yang datang dalam hidup kok. Itu bisa datang lebih banyak lagi, dan bisa dengan saya memperbaiki diri bisa ada kesempatan yang mungkin nantinya bisa lebih besar lagi datangnya ketika saya masih tetap berjuang gitu. Iya. Yang penting jangan pernah berhenti aja. Terus bergerak. Makanya saya ketika ada masalah ini, ya saya kan jatuh bukan sekali dua kali ya. Maksudnya ya betul. Ngadepin masalah juga bukan sekali dua kali gitu. Tapi atau buktinya saya masih tetap survive gitu. Salah satunya kayak Abdur gitu, ketika saya lagi drop, di luaran orang lagi nggak percaya, saya bikin deck, saya kasih ke Abdur, saya minta coba tawarin sini, saya juga tawarin itu ke orang lain gitu, saya tawarin itu. Tadinya udah mau diambil sama Bang Dery, udah mau diambil juga sama Pablo Putra Benua, terus akhirnya saya ketemu orang yang bisa diajak kerja sama buat jalan itu. Akhirnya program itu nggak jadi saya jual gitu, mau dijalanin sendiri gitu. Programnya tayang di YouTube-nya Viko. Tayang di YouTube saya sendiri, karena jual program itu menurut saya cukup sayang karena konsepnya lumayan bagus dan deep gitu. Nama programnya itu PPH gitu, Podcast Pelunas Hutang gitu. Jadi saya akan ngedatengin orang-orang yang uangnya pernah saya pinjemin, terus gimana cara ngomongnya untuk dipinjemin gitu. Terus ya saya akan sejujur-jujurnya ngasih tahu uang itu dipakai buat apa gitu. Terus saya kasih tahu cara balikinnya gimana gitu. Terus saya
kalau utangnya masih ada, saya akan usahain untuk cepat lunas atau saya bayar pas lagi podcast gitu. Hal-hal kayak gitu menurut saya itu lebih emosionalnya lebih dapat kalau ada di channel saya sendiri gitu. Podcast lunas utang. Jadi nanti Cing Abdel juga bisa harus datang ke sana tuh. Karena kan ada goceng. Ya. Ya kan? Jadi ini sebentar, tapi ada satu hal kok sebelum yang itu, yang pinjol udah habis belum? Apa? Yang tadi kan lu bilang, lu ada pinjolnya juga. Nah itu pinjolnya udah habis belum? Belum, masih ada lah. Nah sebenarnya yang pinjolnya ini yang bahaya. Kalau di teman-teman mah belakang-belakangan masih aman. Pinjol ini loh. Ntar Obi Mesak yang datang masalahnya. Obi Mesak gitu, suka nagih-nagih utang dia. Kontennya begitu, Cing. Sekarang review kafe. Bayangin orang timur review kafe. Donat aja belum pernah makan, sosok review kafe. Sosok review kafe Obi Mesak. Ya, tapi maksudnya kan kita bicara juga sebagai sama-sama orang dewasa ya. Saya juga paham juga skala prioritas gitu. Maksudnya untuk teman-teman yang bisa lebih pengertian, karena kadang kayak sama kamu gitu, kamu saya tanya lagi di mana, saya samperin, kan memang nggak ada temponya kan sebenarnya kan, maksudnya nggak ada jatuh temponya, tapi kadang saya tanya kamu di mana, saya samperin, terus saya cerita kondisinya, Dur, project saya gini gitu. Jadi mungkin kayaknya bulan ini saya belum bisa cicil ini gitu. Betul. Padahal kamu nggak nanyain gitu. Ya. Nah, saya tipikal yang kayak gitu. Jadi saya akan rasa bertanggung jawab itu udah ada di diri saya dan akan terus saya perbaiki. Ya jadi mohon maaf banget nih untuk teman-teman mungkin yang sempet pinjemin nggak akan terlalu cepat dibalikinnya, tapi pasti dibalikin. Tapi saya sekarang lagi memang struggle buat lunasin yang by system itu, yang pinjol-pinjol itu. Ya itu aja dulu, benar. Itu aja dulu tuh. Karena dan alhamdulillahnya nggak tahu kenapa ya teman-teman sekeliling tuh nggak ada yang terlalu menekan sih sebenarnya. Ya. Ada yang pinjol aja. Yang Nikita Willy mah naik Bluebird juga aman sih sebenarnya. Belum. Iya kan beliau kan suami beliau kan yang punya Bluebird. Iya deh. Terus apa hubungannya? Ya maksudnya kita naik Bluebird juga kan itu bentuk terima kasih. Iya. Saya jadi rajin naik Bluebird sih. Saya jadi rajin naik karena Bluebird. tahu Nikita Willy baik. Iya, maksudnya kayak Nikita Willy udah bantu Viko, jadi gua emang nggak kenal dia, gua nggak bisa bantu banyak. Nggak mungkin saya yang lunasin ke Nikita Willy, nggak mungkin, Cing. Nikita Willy nggak ngutangin. Nggak ngutangin, iya maksudnya terlepas dari akadnya seperti apa. Tapi kalau saya yang ini nggak bisa kan, tapi saya bisa kayak saya naik Bluebird deh. Iya. Dan sekarang Bluebird udah bisa dipesan di aplikasi Gojek. Gokar. Dan Gokar. Jadi ada Go Bluebird. Saya install aplikasi My Bluebird. Oh, bahkan My Bluebird. Iya, saya selalu pakai My Bluebird sampai akhirnya ada di perumahan sebelah, perumahan Geria Pancoran Mas tuh. Itu tuh nggak pernah ada ngetem taksi, Cing. Karena? Nggak pernah, selama ini nggak pernah ada. Saking seringnya saya pesen-pesen, ada 2 taksi, 1 taksi, ngetem di situ. Keren. Ngetem di situ, Cing. Malam-malam, entah mereka mungkin habis ngantar orang apa ngetemnya di situ. Kadang saya lewat, ada secara taksi ngetem di sini. Secara value di atas 28 juta sih ini. Jadi gua kayaknya rasa terima kasih gua kayak udah kebales nih di Ngabdur. Karena kayak built-in yang wah anjir impact-nya kacau gitu. Sampai ada taksi ngetem. Tapi Cing Abdel jarang naik taksi sih. Cing Abdel kan lebih ke pribadi ya. Kalau saya tuh gini. Saya tuh ini sejujurnya ya, terlepas dari ini ya. Tapi ini saya juga cerita ke Dimas, ke teman-teman di Kontras. Kami Kontras itu mulai dari kota keberapa gitu, kemudian
kami akhirnya ke bandara ini selalu pakai Bluebird. Karena begini ceritanya. Beberapa kali kami pakai taksi online. Taksi online itu terlalu random menurut saya, ya. Maksudnya setelah taksi online gembar-gembor segala macam yang bertahun-tahun ini kita pakai ya. Kemudian saya menemukan hal yang taksi online susah gitu. Susah mengejar Bluebird. Menurut saya taksi online itu terlalu random orangnya, sopirnya itu. Tidak ada SOP-nya, Cing, yang jelas. Saya tuh kadang ketemu sok tahu jalan. Ketemu yang dia lagi bad mood, bawa mobil tuh ngegas, lepas. Jadi saya suruh masuk tol Sawangan nggak mau. Maunya lewat jalan biasa. Sepanjang jalan tuh jam 3, jam 2 dini hari. Gas, lepas. Gas. Jadi kita tuh sepanjang jalan, Cing. Saya mikir kayak ya Allah. Ngantuk kali. Dia kalau lewat tol ngantuk. Nggak tahu, tapi kita Makanya dia pengen lewat jalan kecil yang bisa ada giniin dia. Gua nggak tidur gitu. Saya lihat di kaca tengah tuh mukanya bete banget. Maksud saya, kenapa kau bete ya? Maksudnya kalau kau bete, kau matikan aplikasi lah biar nggak dapet. Gitu, orang saya nggak ngapa-ngapain, orang nggak bawa barang juga, biasa bete dia. Nah mulai dari situ lah akhirnya saya merasa kayak enggak lah, secapek-capeknya supir Bluebird ada SOP-nya, tetap baik, tetap ini gitu. Nah jadi saya kayak udah, saya naik Bluebird udah jelas. Mau kayak apapun, mobilnya jelas, kita tahu mobilnya apa, sopirnya ada SOP-nya. Minimal batikan dia. Makanya setelah kamu jelasin itu, aku jadi masuk akal kenapa gambar iklan Bluebird tuh suka ada cewek atau cowok yang kayak lagi berhentiin mobil, terus dapet Bluebird, senyumnya kayak mangap 3 jari banget gitu, kayak gitu. Saya tadinya mikir, ini kayaknya nggak make sense deh dapet taksi doang sesenang ini gitu. Tapi ternyata, kalau punya pengalaman kayak Abdur dapet taksi Bluebird sih, emang bisa sesenang itu. Dan itu dia saking senangnya begitu, karena dia dapat Bluebird-nya di Halim. Kan nggak ada. Ada, tapi nggak ada dong. 61 61 apa 51. Jadi 5 puskopau, 1 Bluebird. 5 puskopau, 1 Bluebird. Jadi begitu kita dapat Bluebird, kita senangnya minta ampun. Sumpah, Cing. Iya. Cing Abel kebanyakan dijemput sih. Bang Yus, gak usah jemput-jemput. Nggak ada pengalaman rakyat jelatanya. Sumpah, itu Cing Abel, kan kita ngantri, kan kita ngitung nih. 4 orang. Aduh. Bluebird nih gua dapat Bluebird nih. Wah, itu. Jadi begitu. Cing, Emang nggak bisa pesan? Kok bisa, tapi kita jalan harus keluar. keluar. Kalau yang di dalam situ 51 sistemnya. Jadi karena kita nggak tahu background foto itu di mana, Iya. jadi begitu dia, itu di Halim. Kayaknya ya 9 bulan nggak tuh? dia itu. 9 bulan nggak tuh? 9 bulan. Sekarang 4 bulan anak kedua. Iya. Gitu sih. Jadi mungkin teman-teman ada yang nonton ini dan punya pengalaman yang serupa dengan saya, tapi saya akhirnya di titik yang dulu saya sangat mengagumi taksi online, tapi kemudian saya merasa bahwa kayaknya balik ke taksi yang ada SOP-nya masih lebih enak deh kayaknya buat saya. Iya. Buat saya. Terima kasih nih kita Willy Willy dan suaminya Ya. atas jasa Bluebird untuk Indonesia. Nah, untuk Indonesia lagi. Untuk Indonesia. Connecting. Atta Aurel nggak? Hah? Atta Aurel gimana Atta Aurel? Atta Aurel kenapa? Atta Aurel udah aman, Udah ada aman. proyekan. Berarti udah aman semua nih sama yang terposting-posting itu udah aman. Iya, dengan mereka nurunin postingan sih sebenarnya harusnya udah dianggap aman ya, maksudnya apapun dealing yang terjadi antara saya sama mereka berarti udah bukan urusan publik lagi sebenarnya. Iya. Gitu nggak tuh? Iya. Sama kayak Kiki yang abis posting nggak lama saya jelasin dia hapus postingannya sendiri. Kan yang pertama posting dia tuh Kiki Cowboy Junior. Ya, mudah-mudahan
Saya doakan semoga lancar-lancar semuanya rencana-rencananya. Selesai nama Rispo kalau kata gue. Iya betul. Sangat Betul. disayangkan. Iya. Apalagi gue itu pernah ada dalam kondisi nganggap orang semua goblok, bakal bisa gue bohongin, gitu. Gue pernah masuk rumah sakit supaya orang nyangka, ih Abdul udah mau sembuh nih, gitu. Padahal maksudnya cuma... Apa hubungannya masuk rumah sakit dan rumah sembuh? Maksudnya rumah sakit, di detox segala macem gitu. Itu hanya untuk, gue sih nggak ada kepinginan sembuh. Cuman supaya orang-orang, Abdul udah pengen sembuh nih, keluarga gue juga, kayak gitu. Padahal itu tujuan gue cuma supaya dapat surat dokter, supaya yang gue bolos 7 hari nggak masuk kantor, ada suratnya. Maksudnya selicik itu kita. Bisa betul, semanipulatif itu dan ketika masih pakai. Iya, ketika masih pakai. Dan orang-orang itu akan nganggap kayak gitu terus kok sama lo. Dan itu harus lo terima. Ya. Jangan sampai marah. Iya, makanya. Gue sampai sekarang nih kalau ada keluarga gue yang ngeliat foto gue di mana lagi gini. Pakai lo ya. Ini turun nih. Karena dia keluarga gue tuh inget waktu gue lagi pakai tuh muka gue gitu banget gitu. Jadi kalau ada postingan terus ngeliat muka gue kayak gitu, pakai lagi lo ya. Kalau ada misalkan berita komika A, wah langsung tuh. Iya. Del, lo masih pakai nggak? Padahal A bisa Alkatiri Mama tuh. Iya, jadi maksud King Abdel kalau ada asumsi orang yang kayak gitu, kita nanggepinnya ya, lebih bijak aja karena kalau lebih enggak maklum aja karena ya wajar orang berasumsi kayak gitu. Kalau enggak kita emosi terus. Karena kadang kan gini, ada momen karena kita lagi nyiapin sesuatu kita kurang tidur, terus mata kita jadi misalkan merah atau bengul gitu, terus kayak anjir matanya enak banget pakai lagi gitu. Nah kalau saya sensitif sama semua hal kayak gitu, saya akan capek sendiri dan emosi sendiri ya. Betul. Ya. Dan kemungkinan besar akan pakai lagi. Gue udah capek-capek nggak pakai. Semua orang ini pakai lagi aja udah gitu. Saya punya cara jitu. Bagaimana kamu minta maaf sama Rispo atau memperbaiki hubungan ini? Ya. Kamu kesempatan kok. Dari depan rumahnya itu kamu, apakah aku sudah mandi? Apakah aku belum mandi? Apakah aku sudah mandi? Apakah aku sudah mandi? Kita sudah mandi? Apakah aku belum mandi? Itu kayaknya Rispo langsung ketawa sih. Itu Rispo langsung, adikku sayang, langsung gitu sih. Lu kalau lagi libur mau nggak videoin? Mau gua. Mau gua temenin. Gua temenin ya. Lu dari depan rumah. Halo, telanjang, apakah aku sudah mandi? Gak usah telanjang, entar kasihan esannya. Telanjang dada lah. Oh ya, telanjang dada boleh. lah, Apakah aku sudah mandi? Apakah aku belum mandi? Apakah aku sudah mandi? Apakah aku belum mandi? Lucu itu. Karena begitu Rispo, adikku gitu. Kamu adalah usus kupu-kupu gitu. Ya itu saya rasa langsung cair sih. Apa aku sudah mandi? Apa aku sudah mandi? Apa aku sudah mandi? Rispo. Saya tiap kali ingat materi itu saya masih ketawa sih. Coba apa yang dilakukan di Super Kompas TV itu di mall. Di mall dia bawa materi begitu. Lalu aku pun bingung. Apa aku sudah mandi? Apakah aku belum mandi? Apa aku sudah mandi? Apakah aku belum mandi? Itu materinya kan nyambung sama yang itu, Bang. Usus kupu-kupu itu. Banyak yang bilang saya orang gila. Sebenarnya enggak. Saya adalah usus kupu-kupu. Ya, itu double tag, double. Saya adalah sate usus, usus kupu-kupu. Iya. Sate usus kupu-kupu gitu. Rispo. Itu molan. Ananta Rispo. Suara AC kedengeran. Yang ketawa komik doang, Suara AC di station kedengeran. Rispo, keren. Dewa komedi. Usus kupu-kupu. Boleh ntar kita ini. Saya videoin. Saya akan berusaha reach out Rispo sambil membuktikan diri bahwa saya sudah lebih baik. Dan sebelum teman-teman bertanya-tanya kapan Brother konser 2, teman-teman mending nonton Klatak dulu. Klarifikasi tapi kocak.
1 Februari 2025 tiketnya bisa dibeli mau yang offline boleh, yang online boleh, yang online 55.000, yang offline 135.000. Lokasinya ada di Markas Comika lantai 2. Teman-teman bisa bisa beli di mana? Dari tadi kita belum sebut. Bisa beli di aplikasi. Bisa beli di aplikasi Comika. tix.comika.id ya itu ya? Web. Itu web. Jadi bisa beli di web dan aplikasi. Bisa beli di aplikasi Comika Event dan web tix.comika.id. Nah, itu dia. Langsung bisa itu. Dan teman-teman, ini sebagai informasi buat teman-teman yang mungkin belum pernah ke Markas Comika lantai 2. Markas Comika lantai 2 itu kalau dia penuh-penuhnya kayaknya 90. mepet-mepet 90 kayaknya. Jadi tentu tidak banyak orang. Oleh karena itu teman-teman buru-buruan, ini 1 Februari 2025 sudah dekat sekali. Tapi saya pas ada di Ternate. Kalau Ternate nggak jadi sih saya datang nonton. Tapi kalau Ternate jadi ya berarti saya di Ternate. Tapi tapi bisa streaming. Saya pengen nonton juga. Ya. Ini ada openernya, ada host dan juga opener dan juga main performnya, main talentnya semuanya Vico Fariza. Ini udah kayak Ali Akbar yang 3 karakter itu. Iya. Ya begitulah. Ada lagi yang mau disampaikan kok? Ya, udah aman. Udah aman. Ini aman semua ditayangin? Ada yang harus diedit-edit? Aman sih. Aman. Dan jangan lupa saksikan PPH nanti ya, podcast pelunas hutang di YouTube-nya Vico Fariza yang akan bintang tamunya adalah orang-orang yang punya piutang, berarti ya. Ya. Punya utang piutang. Yang punya piutang. Yang punya Ya, piutang. punya piutang akan datang. Begitulah teman-teman, terima kasih banyak. Cing Abdul terima kasih. Sama-sama. Vico terima kasih. Gila, ini adalah ngabdur yang deep banget. Yes. Dan tap in bluebird banget. Ya. Thank you. Tapi memang saya tidak menyesal sama sekali ngomong bluebird begitu, maksudnya memang karena saya memang suka memang. Makasih Nikita Willy. Saya memang suka. Bukan karena di situ ada Dosi C Irani ya atau Arga Laras ya, bukan. Tapi nggak tahu saya Mbak Arga masih di situ nggak ya? Mbak Arga sama Mbak Dosi. Siapa? Dulu waktu saya Suci 4, Mbak Arga itu produser. EP, eksekutif produser, Mbak Nola udah produser. Eksekutif produsernya Mbak Arga Laras. Kreatifnya Dosi C Irani. Mbak Oci. Nah, dua-duanya di Bluebird. Cuman nggak tahu sampai sekarang apakah udah pindah atau bagaimana. Saya nggak tahu juga. Tapi itu dia, terima kasih banyak. Kami mohon pamit, salam satu panas dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.